Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini sedang mengunjungi Museum Lampung nih. Museum Lampung merupakan satu di antara destinasi wisata sejarah yang cukup terkenal di Lampung. Museum Lampung berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam nomor 64, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Museum Lampung sejak dahulu sudah menjadi destinasi kunjungan wajib, terutama bagi para rombongan pelajar saat melangsungkan study tour. Sebab selain lokasinya yang strategis, biaya masuknya juga murah. Selain itu, pengunjung juga akan diperlihatkan ribuan koleksi benda bersejarah menarik di dalamnya. Tiket masuk ke Museum Lampung ini hanya Rp1.000 per orang khusus pelajar loh. Sedangkan untuk mahasiswa hanya Rp2.000 dengan syarat menunjukkan kartu mahasiswa. Kemudian bagi pengunjung umum, tiket masuknya hanya Rp5.000. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Made sebagai pamong budaya ahli Madya di Museum Lampung ini ya. Kebetulan Pak Made ini spesialis untuk mengurusi bidang-bidang fungsionalnya ya di Museum Lampung ini. Dan kita juga bisa tahu nih dari Pak Made untuk sejarah singkat di Museum Lampung ini ya. Jadi Pak Made, untuk Museum Lampung ini kurang lebih tahun berapa sih sudah mulai dibuka untuk umum gitu? Ya, oke. Selamat siang semuanya. Salam museum terlebih dahulu, sehat selalu. Jadi Museum Lampung ini sudah dirintis pada tahun 1975. 75 awal. 75 dan kemudian realisasi pembangunannya itu baru tahun 78. Baru tahun 78. Oh. Dan kemudian baru diresmikan. Itu 1988, 24 September pasnya. Oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, Profesor Dr. Padasa. Nah, ini tanda tangan beliau untuk peresmiannya untuk dulu. peresmiannya. Waktu itu, ya. Oke, kita akan boleh untuk sekalian jalan-jalan ke depan, Pak? Oke, silakan. Oke, kita sekaligus ngobrol-ngobrol. Di Museum Lampung ini kita sebenarnya ada beberapa tata pameran yang disebut dengan ada pameran terbuka dan ada pameran tertutup. Yang terbuka ini kita lihat ada di halaman di luar depan. Ini ya yang terlihat pameran tetap. Nah, kalau di sebelah kanan kita ini kita lihat ada bangunan rumah tradisional. Rumah tradisional Lampung, ya, rumah panggung. Kemudian ada juga lumbung. Lumbung. Jadi, lumbung itu lumbung untuk menyimpan padi gitu. Tempat penyimpan padi masyarakat dulu di Lampung itu. Jadi lumbungnya itu ada lokasi khusus di belakang perkampungan biasanya. Ini kita ambil dari Wekrap sana, Tanggamus. Nah, sedangkan rumah tradisional ini dari Lampung Barat. Dari Lampung Barat. Nah, jadi bentuknya tertutup karena mungkin daerah sana itu kan dingin. Benar. Jadi rumah panggung dari kayu ini sangat kuat untuk menahan gempa. Terus terlindung dari binatang-binatang buas. Jadi rumah panggung seperti inilah cocoknya di Lampung. Di Lampung, emang seperti ini ya. Jadi diangkut dulu pakai apa ini Pak untuk rumah panggungnya ini? Dulu itu kita angkut pakai kendaraan biasa, tapi dilepas dulu. Dilepas dulu dan kemudian sampai di sini kita rakit kembali. Kita rakit kembali seperti aslinya. Nah, di sebelah sana lagi, nih yang menarik nih ada ada jangkar dan ini rambu laut. Rambu laut. Sering juga disebut dengan rambu suar. Rambu suar ya. Nah, rambu suar ini memiliki sejarah ini terkait dengan letusan Gunung Krakatau dulu. Letusan Gunung Krakatau. Oh, nah, ini terpental sampai ke daratan ya. Masih ada sekarang in situ yang ada di Taman Dwi Pangga. Ya, benar itu. Sama seperti ini. Sama juga. ya. Nah, itu dulu di laut, kemudian air laut naik karena tsunami. Nah, tersangkut di sana. Ini juga seperti itu. Nah, kemudian ada
jangkar. Jangkar. Ini jangkar jenis jangkar tongkat namanya. Jangkar tongkat. Cukup besar. Kalau kita lihat dari bentuk dan ukurannya itu dimungkinkan kapalnya juga besar gitu. Kapalnya juga besar. Tapi jadi ini jangkarnya ini juga mungkin terkait dengan letusan Gunung Gunung Krakatau ya. juga. Karena ini ditemukan di pesisir Raja Basa Kalianda. Nah, ini juga diangkut pakai alat cukup ini karena berat itu. Berat banget ya, Pak. Taruh di sini jadi masyarakat tahu. Jadi menariknya seperti itu tentang kisah letusan Gunung Krakatau. Kalau untuk yang bola besi ini, ini bola besi ini beda ini. Bola besi ini di Lampung itu ditemukan 3, tapi yang satu itu sudah didaur ulang. Didaur ulang karena mungkin dulu tidak mengerti ini besi untuk apa gitu. Nah, ternyata bola besi ini memiliki sejarah tentang transmigrasi di Lampung. Nah, sejarah transmigrasi di Lampung dulu untuk untuk meratakan tanah dan pohon-pohon itu digunakan ini. Jadi diisi air itu beratnya sekitar 5 ton ditarik oleh 2 traktor. Ya. Berarti ini bisa diisi air ya, Pak ya? Di dalamnya air. Di dalamnya air. Kenapa harus air isinya, tetapi tidak penuh? Nah, itu terkait dengan teori sentrifugal itu supaya dia bisa gerak-gerak gitu. Benar-benar. Ini yang digunakan hanya 2 negara di dunia yang menggunakan sistem ini, yaitu Indonesia dan Brasil. Nah, itu digunakan pada lahan datar. Wah. Itu Lampung yang punya. Benar. Iya. Hanya ada di Museum Lampung saja kah atau yang satu lagi? Transmigrasi di Pajang 1. Karena ditemukan 2, di sana ditaruh 1, di Museum Lampung ditaruh 1. Baik. Oke, jadi ini termasuk ini untuk pameran koleksi di luarnya ya. Jadi pameran di luar ini terbuka untuk umum. Jadi siapa saja. Kalau nanti tertutup itu beda lagi ya. Jadi karena kalau yang di luar ini kan rata-rata koleksinya itu agak tahan terhadap pengaruh cuaca dan sebagainya. Bisa di luar gitu. Tapi yang di dalam itu sangat sensitif. Oke. Ya Tribuners, mungkin yang untuk di luar kurang lebih sudah cukup ya. Kita akan masuk ke dalam ya untuk lebih jelasnya untuk yang di dalam gimana sih isiannya dan apa saja benda-benda koleksinya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke. Dengan budget yang sangat terjangkau, seluruh koleksi Museum Lampung bisa diamati sepuasnya, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Tetapi pada hari Jumat, jam operasionalnya hanya sampai pada pukul 11 siang. Museum Lampung buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Di sana, pengunjung bisa menjumpai area pameran studio terbuka dan juga tertutup. Area pameran studio terbuka berisi benda-benda berukuran besar yang tahan terhadap cuaca. Pengunjung bisa melihat rumah adat, lumbung meriam, jangkar, bola besi, dan lain-lainnya. Masing-masing memiliki cerita sejarah, satu di antaranya bola besi yang jadi koleksi menarik di sini. Bola besi memiliki berat sekira 5 ton. Bola besi ini digunakan untuk membuka lahan di era transmigrasi sekira tahun 1950-an. Bola besi ini digunakan dengan cara ditarik oleh traktor untuk menumbangkan pohon di lahan datar. Indonesia termasuk negara kedua setelah Brasil yang menggunakan bola besi itu untuk merambah hutan. Oke, Tribuners, sekarang kita udah ada di meja loket untuk tiket masuknya ya, Pak ya. Nah, ini dia untuk tiket masuknya. Di sini ada beberapa tata tertib untuk pengunjung ya, Pak ya. Jadi untuk tata tertib pengunjung kurang lebih gimana sih Pak gambarannya, Pak? Jadi bisa ini masih terkait dengan COVID-19 ya. Jadi harus di protokol, tapi karena sudah PPKM dicabut, ya kita masih tetap protokol, tapi
Ya, agak renggang. Agak renggang ya. Oke, jadi Tribuners, dan untuk tiket masuknya ini berapa sih Pak? Ini loketnya, jadi kalau untuk pengunjung pelajar itu 1.000 perak. 1.000 aja. 1.000 saja. Murah meriah tuh, Iya. Tribuners. Kalau untuk mahasiswa 2.000, 2.000. tetapi memperlihatkan identitas mahasiswa. Identitas mahasiswanya. Nah, kalau Oke. untuk umum dewasa Untuk umum? itu 5.000 perak. Nah, untuk umum saja sebenarnya sudah sangat murah ya, 5.000 saja sudah bisa lihat-lihat koleksi yang ada di Ya. sini ya. Oke, kita akan langsung melihat koleksi ke dalam ya Pak ya. Ya, silakan. Kita akan kemana dulu? Biasanya kita sebelah kanan. Ke sebelah Ya. kanan dulu. Oke, baik. Ya, Oke, Tribuners. di seram di depan ini kita memajang foto gubernur. Ini gubernur-gubernur di yang pernah Provinsi Lampung. memimpin di Provinsi Lampung, dan kemudian ada di bawahnya pahlawan nasional Jenderal Mayor TKR Aher Muhammad Mangundiprojo. Nah, ini dimakamkan di Lampung, tetapi diusulkan dulu menjadi pahlawan nasional itu di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Beliau dimakamkan di sini dan juga memiliki di sini dia menjadi tim pemisahan antara Lampung dengan Sumatera Selatan dulu. Dulu. Jadi beliau ikut dalam tim itu. Nah, oleh keluarganya dipersilahkan untuk dipajang supaya masyarakat Lampung tahu tentang informasi pahlawan nasional ini. Baik. Dan kita lanjut ya. Sebenarnya ini lebih ke museum kita ini kan museum umum. Museum umum. Museum umum, ada museum umum, ada museum khusus. Ya. Nah, kita ini masuk kategori museum umum. Kalau museum umum di seluruh Indonesia itu hampir sama. Jadi koleksinya itu ada 10 jenis. Mulai dari biologika, geologika, arkeologika, historika, itu etnografika, sampai dengan teknologika. Ada 10 jenis. Ada 10. Sesuai dengan ilmu pengetahuan. Benar. Nah, kita ini berada di lantai bawah gedung pameran tetap tertutup ya, tadi kan ada pameran tertutup dan pameran terbuka. Di sini ini lebih terkait dengan koleksi biologika, fauna. Jadi kita berbicara dengan lingkungan alam Lampung. Nah, ini ada binatangnya, ada kayu-kayu langka. Binatang apa? Binatang harimau. Harimau Sumatera ini cukup sudah sangat langka gitu. Kalau nggak salah itu saya baca sekitar 400 ekor. 400 begitu, ekor sudah. Sangat langka. Terus ada gajah, beruang madu. Ini yang semua asli. Yang asli, ini semuanya semua. asli. Ini di offset dulu. Ini kan setelah ada undang-undang tentang perlindungan binatang ini, ada beberapa binatang yang masih ada di personal itu diserahkan untuk dipamerkan, dan juga oleh gubernur itu juga ada mengibahkan kepada kita untuk bisa kita lihat secara langsung di sini. Baik, jadi lebih ke hewan-hewan yang ada di sini terutama ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian kita lanjut. Ya. Kalau terkait dengan geologika, itu terkait dengan bebatuan, mineral, itu juga ada di sini. Terus Gunung Krakatau, letusannya. Nah, ini dia. Nah, ya, ini terkait dengan batuan, mineral, minyak bumi yang ada di bumi Lampung. Ya. Nah, ini untuk bebatuan ini dari bebatuan ini beberapa jenis bebatuan yang kita miliki ya. Dari batu yang sangat keras sampai dengan yang agak lunak. Nah, ini jenis-jenis batunya. Ada juga minyak sebenarnya kita. Nah, itu ya untuk minyak ya. Nah, kemudian ada arkeologika. Nah, ini arkeologika ini terkait dengan kebudayaan manusia pada zaman dahulu. Ya, mulai dari masa prasejarah, masuknya Hindu-Buddha ke Lampung, Islam dan seterusnya. Nah, ini cukup panjang dari situ. Nah, kita lihat kalau di Lampung ini kita ini sebenarnya sudah dihuni di Lampung ini sejak
masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam. Jadi masa bercocok tanam itu sudah ada peralatan-peralatan dari batu yang dibuat untuk pengolahan tanah. Nah, seperti ini dia. Oh, ini dia. Jadi ada alat-alatnya juga nih. Kapak batunya. Kemudian kapak batu itu macam-macam. Ada yang namanya kapak persegi, ada belincung dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada kebudayaan batu besar, ya ini ada sebuah ukir tradisi ini yang ada di Tumbung, itu kita buatkan replikanya supaya kalau masyarakat mau berkunjung terkait dengan kebudayaan Lampung tempo dulu, dia langsung bisa gitu. Walaupun kita hanya memamerkan replikanya gitu. Jadi beberapa di sini hanya replika ya. Jadi ada beberapa yang aslinya ya. Kalau yang ada di situs itu kan nggak boleh, itu diangkut dibawa ke sini nggak boleh. Kalau diangkut dia konteks ceritanya akan berubah. Gitu. Jadi kita buatkan replika dan tapi kita tetap jelaskan bahwa memang koleksi ini ada di situs ini, situs itu. Gitu. Nah, yang cukup menarik zaman prasejarah di Lampung itu pada zaman logam perundagian. Kita sudah menemukan ada 2 jenis ya. Di sini namanya bejana, itu namanya nekara ya. Bejana ini hanya ada 4 yang ditemukan di Indonesia. Salah satunya di Lampung. Ya. Ini adalah pengaruh dari kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ya, perunggu. Termasuk ini juga kebudayaan Dongson. Ini fungsinya terkait dengan acara-acara religius di zaman perundagian itu bisa untuk menurunkan hujan kalau kemarau berpanjangan ya dibunyikan, dan juga untuk sesajen-sesajen dan sebagainya gitu. Ini karena dia cukup langka itu maka dia disebut dengan koleksi masterpiece-nya. Wah, masterpiece-nya kita ini karena hanya ada 4 di Indonesia. 4 di Indonesia. Dan yang terbagus sempurna tersembunyi di sini. Yang untuk yang lain. Kalau yang lain ada yang pecah sudah. Oh, iya. Nah, ini prasasti Palas Pasema yang ada di Lampung Selatan, kemudian ada prasasti Bungkuk yang ada di Lampung Timur. Ini menjadi bukti Lampung memasuki masa sejarahnya di abad ke-7. Gitu. Secara nasional, Indonesia memasuki masa sejarahnya abad ke-4 atau ke-5 itu yang ada di Kutai. Tapi Lampung sendiri abad ke-7 sudah memasuki masa sejarahnya, sudah mengenal tulisan dari patokannya. Gitu. Nah, ini buktinya nih. Jadi ada di prasasti ini ada tulisannya ya. Ada prasasti itu tulisan. Jadi dia Sanskerta berbahasa Melayu kuno. Jadi wajib banget ya, apalagi untuk anak-anak sekolah. Jadi nggak hanya bisa lihat di buku saja ya, sebaiknya menuju ke sini saja, langsung lihat wujud aslinya bagaimana, itu lebih menarik untuk dipelajari ya. Karena anak sekolah itu akan lebih masuk ya, karena dia dapat melihat, mendengarkan dan merasakan. Benar. Nah, mungkin kalau hanya di sekolah hanya mendengarkan dari Pak Guru aja yang ngantuk. Gitu. Tapi kalau di sini kita langsung bisa lihat aslinya. Lebih menarik untuk aslinya ya. Kemudian masih banyak lagi nih koleksi bersejarah di area dalam museum atau studio tertutup. Berdasarkan informasi dari Imade Giri Gunaidi selaku ahli media pamong budaya 4B Museum Lampung yang sudah berdiri sejak 24 September 1988 ini sudah memiliki koleksi sebanyak 4.782 loh. Tetapi tidak semuanya dipamerkan di gedung pameran tetap. Sebagian lagi disimpan dalam storage museum. Dipamerkannya bergantian sesuai dengan garis cerita yang masih sama. Ada 10 jenis koleksi di Museum Lampung ini.
yakni ada koleksi jenis geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknografika. Terdapat 2 pintu masuk di sebelah kiri dan juga kanan setelah masuk ke dalamnya. Pada jalur sebelah kiri, di lantai 1 akan lebih dahulu melihat koleksi sejarah alam atau biologika. Di dalamnya berisi tentang flora dan fauna langka asli yang sudah diawetkan. Kemudian ada pula pameran potensi kekayaan alam Lampung yang meliputi mineral, logam, bahan galian industri, energi, dan konstruksi. Kemudian diakhiri dengan ruang koleksi arkeologika prasejarah yang menyajikan fosil purba seperti Homo erectus dan Homo sapiens. Pradnya Paramita. Jadi hampir semua museum ini dapat replikanya. Karena ini menjadi puncak kejayaan seni arca pada masa klasik Hindu-Buddha. Nah, ini karena dalam membuat suatu arca ini dia menggunakan pakem-pakem khusus ya. Bagaimana arca itu bisa seimbang antara tangan, kaki, kepala dan sebagainya itu seperti manusia utuh formasinya, keseimbangannya. Tetapi dia mungkin menggunakan perbandingannya berapa kali berapa. Cukup sulit ya membuatnya. Ya. Ini jadi ini membuktikan bahwa di Lampung itu kronologi sejarahnya itu lengkap mulai dari masa prasejarah masuk ke Hindu-Buddha, nah kemudian nanti habis itu masuk Islam, ya ini kebudayaan Islam, ada Al-Qur'annya, kemudian ada prasasti yang terkait dengan Islam juga, maksudnya Islam dari dari Banten. Dari Banten. Kemudian ada naskah-naskah, di dalam naskah-naskah itu banyak juga anasir-anasir Islam itu masuk di sana. Walaupun masih antara Hinduisme dengan Islam itu transisi istilahnya masih. Jadi di dalam naskah kulit kayu ini masih digabung-gabung, dicampur-campur gitu. Benar. Nah, kebudayaan Hindu ada, kebudayaan Islamnya juga ada gitu. Ini kulit kayu, Pak? Iya, kulit kayu. Wah, jadi nulisnya dulu di atas kulit kayu ya? Iya, karena dulu belum ada kertas. Jadi ini kearifan lokal yang dimiliki oleh Lampung. Ya. Jadi kulit kayu dipakai sebagai sarana media tulis dan informasi. Selain itu ada juga tanduk, ada juga bambu. Nah, ini ditulis yang tertua ya di abad ke-17 Masehi. Ya. Itu yang terkait dengan naskah filologika. Filologi itu naskah-naskah yang ditulis di atas kertas dengan tulisan tangan. Ya di atas Di atas kulit kayu. Kita lebih banyak kulit kayu, tapi media lain juga ada. Oke, menarik tadi benar. Ya, ada keramik juga, keramik ya. Kenapa keramik harus masuk di museum? Di museum. Gitu. Karena keramik itu memiliki sesuatu nilai. Nilai jual atau nilai apa ini? Nilainya macam-macam. Macam-macam gitu. Ya. Nah, nilai seni, nilai seninya ada. Ya. Nah, jadi ini membuktikan bahwa kan keramik ini keramik asing ini membuktikan bahwa pada zamannya Lampung itu sudah memiliki hubungan dengan dunia luar. Apalagi keramik ini khusus dipesan khusus untuk Lampung. Khusus untuk Lampung. Wah. Ya, ini pesanan khusus untuk Lampung ini. Namanya keramik Belambangan. Ya, benar-benar. Atau Mojopahit. Karena di belakangnya ada Mojopahit. Ini keramik Eropa, dipesan khusus ya di Eropa ya untuk masyarakat Lampung yang memiliki uang pada zamannya. Itu motifnya seperti ini. Belambangan. Nah, itu membuktikan Lampung itu pernah jaya. Wah, benar-benar. Walaupun sekarang jaya juga. Jaya juga. Pernah jaya. Kenapa pernah jaya?
Ya, Karena pada saat itu lada itu laku dan mahal kan? laku dan mahal, benar. Orang punya duit ya bisa mesen. Mampu untuk beli keramik ya. Keramik ya. ini Ini termasuk barang nilai mahal jualnya pada mahal zamannya. nih, tinggi. Memiliki nilai tinggi pada zamannya. Oke. Nah, di sini juga ada historika, kita menampilkan tentang Raden Intan. silsilah Raden Intan Ya. 2. Selain selain kita display koleksi-koleksi daripada yang terkait dengan perjuangan Raden Intan, kita juga ada paket. Jadi anak-anak sekolah bisa mengikuti paket Raden Intan. Paket Raden Intan. Jadi, di sana akan kita masuk ke dalam ruangan khusus, kita berikan keterangan-keterangan, bukti-bukti dan sebagainya. Oh, ruangannya di mana itu, Pak? Ada di bawah. Di Kita bawah. juga punya ruangan yang namanya ruangan bioskop. Oh, Bioskop seperti Sana Lampung. Bisa Benar. memutar film, bisa kegiatan paket-paket dan lomba-lomba di sana bisa. Oh, ada auditoriumnya sendiri ada sini. Gedung bioskop. Oh, gedung bioskop lebih ke ya, itu. kita punya. Keren. Ini biasanya untuk anak-anak yang ambil paket itu tuh bagaimana nih, Pak? Dia lebih ada tambahan biayanya atau bagaimana? Ya, karena kita kan itu harus dipersiapkan. Dipersiapkan artinya tidak langsung bisa mengikuti sekarang datang, gitu. Tapi pesan dulu. Pesan dulu ya. Untuk bisa menyiapkan ini pengajarnya siapa? Pengajarnya siapa? Yang muter filmnya siapa? Kebersihan dan sebagainya. Itu sih ada tambahan ya. Ada beberapa tambahan. Ini untuk kebersihan paling ya. Untuk kebersihan itu ada tambahan. Kalau nggak salah 5.000 per orang ya. 5.000 per orang. Nah. Sudah bisa menikmati pameran ya, sudah bisa menikmati pameran di gedung pameran tetap ini dan bisa mengikuti paket khusus itu. Paket khusus apakah juga. dia tentang prasejarah, apakah dia tentang Raden Intan dan sebagainya. Kita jual paket-paket seperti itu. Itu untuk membantu anak-anak didik kita ya. Kalau di sekolah seperti tadi saya bilang, kalau di sekolah hanya mendengarkan, tapi di sini kita bisa memegang koleksinya ya, memperagakan. Megang juga bisa. Ya, dan melihat gitu kan cukup menarik. Gitu. Menarik kita sih. peragakan, umpamanya di kebudayaan prasejarah gitu ya. Nah, ini alat batunya gimana cara membuatnya, terus megangnya seperti apa, menggunakannya seperti apa. Nah, itu kita ajarkan. Diajarin juga. Nah, ini dibandingkan untuk wisata-wisata lain itu di sini masih murah lah dibandingkan ya. Kayak untuk sekedar foto-foto aja, karena di sini ilmunya mahal ya sebenarnya, Tribuners. Ilmunya mahal tapi bayarnya cukup murah, Tribuners. Jadi worth it banget nih, Tribuners. Oke. Jadi museum itu dari segi fungsinya kan bisa untuk belajar, Bisa untuk belajar. untuk berwisata. Jadi untuk bersantai di sini bisa. Kita juga punya ruang-ruang publik yang kita bisa dimanfaatkan. Untuk santai. Untuk santai. Pamannya kerja kelompok silakan aja. Silakan, bisa. Bisa. Biasanya di mana itu? Ya Di luar, di teras, di halaman silakan. Dipersilakan ya, Tribuners, untuk berkegiatan. Gitu. Oke, apa belajar nari, apa pencak silat, silakan saja. Oh, gunakan. jadi bisa lebih aktif ya aktivitasnya di sini ya. Silakan saja digunakan. Ini kan pada prinsipnya digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masyarakat. Oke, baiklah Tribuners. Ini mata uang. Oh, ini dia mata uang Mata di sini. uang. Ini yang kemarin banyak pertanyaan. Ternyata di Lampung sendiri pernah membuat mata uang sendiri. Oh, benar. Ini jadi mata uang Urida. Jadi Urida. Di Lampung Utara juga pernah yang disebut dengan mata uang akuan. Ya, akuan dibuat sendiri Oh ya, berlaku untuk wilayah Sumatera. Lampung. Karena dulu antara daerah dengan pusat itu terputus. Terputus ya, Jadi diberikan sempat. mandat untuk daerah untuk membuat mata uang yang berlaku di daerah itu. Wah, ternyata ya. Ya. Jadi ini jarang sih yang orang tahu tuh, jarang ternyata ada mata uang daerah, Tribuners. Nih. Oke, jadi untuk ini Lampung juga, Trib. Iya, Pak. Ya,
kalau di sini kita urut ada dari zaman Belanda, kemudian zaman Jepang, terus masuknya kemerdekaan, Urida, gitu. Jadi ada beberapa jenis mata uang yang pernah ada yang digunakan gitu di kita. Oke, jadi di sini Tribuners menarik nih. Jadi ada koin, ada uang kertas ya. Semuanya cukup lengkap koleksinya di sini. Sebenarnya total koleksi yang ada di sini tuh ada berapa sih? Kalau dipamerkan itu hanya sepertiga dari jumlah koleksi yang ada. Kita ada koleksi itu 4.750-an. Oh, banyak sekali ya. 4.750-an. Jadi sepertiga dari itu yang kita pamerkan di sini. Nah, selebihnya itu disimpan. Kita punya namanya gedung storage. Jadi penyimpanan koleksi. Nah, ini yang dipamerkan itu kadang-kadang kita rolling. Ini sudah pernah dipamerkan, yang belum kita masukkan. Oh, di rolling ya. Di rolling, gitu. Jadi tapi kalau story lainnya ini biasanya 5 tahun baru kita evaluasi kembali supaya tidak membosankan. Oh, jadi mungkin banyak yang belum tahu kalau ternyata barang-barang di museum itu pasti dalam kurun waktu tertentu akan diganti, gitu ya. Ini kan yang disimpan, kan? Yang disimpan, diganti lalu disimpan lagi, gitu. Dilakukan perawatan lagi, gitu ya. Nah, perawatan itu kan bermacam-macam. Perawatannya itu sebelum dipamerkan dia dirawat, sebelum disimpan juga dirawat. Nah, gitu. Jadi terus ada koleksi yang baru tidak langsung digabung dengan koleksi baru, koleksi lama. Dia harus taruh dulu di ruang karantina namanya. Benar. Nah, kenapa begitu? Karena barang dari luar ini belum tentu sehat, gitu. Takutnya yang lain terkontaminasi. Benar. Nah, jadi dia masuk ke karantina dulu. Setelah itu baru dilakukan perawatan. Setelah dia sehat, dianggap ya itu baru mau dipamerkan apa mau disimpan. Nah, gitu. Benar. Gitu. Jadi kurang lebih kalau mau mengganti barang ini kurun waktunya berapa lama jarak waktunya itu? Kalau mengganti itu menukar. kalau story lainnya ceritanya kan sama nih. Ya. Sama ceritanya sama. Oh iya, sama story lainnya. Koleksinya yang berbeda-beda. Koleksinya yang berbeda. Koleksinya berbeda-beda. Nah, ini sudah lama kayaknya, tapi ada koleksi yang lain yang memenuhi visi dan misi daripada pameran ini bisa diganti. Nah, seperti itu ternyata. Dicing. Tetapi tetap ininya yang berubah, keterangannya. Keterangannya yang berubah. Okay. Dan juga kita mengadakan pameran temporer. Oh, ini? Temporer. Ini ya. Ini bukan bagian daripada pameran gedung pameran ya, gedung pameran. Tetapi setiap tahun kita tahun kemarin ya, pengalaman tahun 2022 kita kalau nggak salah 3 kali melakukan pameran temporer. Jadi di dalam gedung ini kita mengambil tema-tema khusus. Nah, tema khusus tentang apa? Ini yang sedang sesuai tema ya. Sesuai dengan tema yang lagi ini di masyarakat. Gitu. Benar. Nah, jadi pameran kejayaan ini kan cerita tentang kejayaan maritim. Lampung pernah punya maritim jaya nggak? Zaman dulu. Iya. Nah, jadi kita ambil judulnya seperti itu. Terus kita buatkan model pamerannya yang terkait dengan kejayaan maritim. Bercerita tentang maritim ini kan terkait dengan perairan dan sungai, gitu. Apa saja yang pernah terjadi di situ, baik itu perekonomian, perdagangan, transportasi dan sebagainya itu. Oke, jadi ini yang baru-baru ini digalakan ya, Pak ya? Ya, jadi apa yang lagi tren-tren di masyarakat kita coba bikin pameran temporernya. Benar. Barangkali mungkin ada koleksi. Jadi koleksinya kita pamerkan, terus kita buat ceritanya yang terkait dengan ini. Benar sekali. Untuk koleksi yang paling baru itu kurang lebih di tahun berapa sih, Pak? Koleksi yang paling baru gitu. Nah, koleksi paling di tahun berapa dia? Kalau saya melihat catatannya itu di 2012. 2012 ya. 2012 karena
setelah itu kita tidak ada pengadaan lagi. Nah, mungkin ada 1-2 yang masuk setelah 2012, tapi statusnya dia hibah. Hibah ya. Kalau ganti rugi sudah tidak ada lagi. Karena kalau ganti rugi sekarang itu rumit ya. Rumit, aturannya harus pihak ketiga gitu. Jadi pihak ketiga harus memiliki keahlian-keahlian seperti ini gitu, arkeologi, antropologi dan sebagainya. Kalau di Lampung tidak ada. Nah, kalau mau hibah silahkan. Boleh hibah Tribuners ya. Dipersilakan. Titipan sudah tidak terima lagi. Benar. Nah, kalau hibah silahkan. Hibah saja. Kalau di rumah juga tidak terawat, ya lebih baik dihibahkan ke museum, karena di museum itu koleksi-koleksinya dirawat, ditempatkan dengan sesuai dengan prosedur museologinya, ya, dan kemudian namanya tetap tercatat, siapa yang punya, sepanjang masa nama itu diabadikan di situ. Sebenarnya sesuatu yang membanggakan ya, kalau ada barangnya yang dipajang di museum itu. Namanya tetap dipajang siapa yang tercatat di sejarah. Nah, kemudian anak cucunya kalau ke museum, oh kakek saya pernah kan, ini koleksinya. Boleh Tribuners tuh. Pasti banyak benda-benda antik di rumah ini. Nanti kalau ada yang menghibahkan koleksi ke museum, kami akan siapkan berita acara. Dan terus kita berikan penghargaan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya. Wah, keren. Oke, Tribuners catat ya. Jadi Tribuners. Itu salah satu pelestarian daripada budaya kita di Lampung. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi, ya benar. Oke, jadi Tribuners, untuk Tribuners yang pengen tahu lebih lengkapnya, Tribuners bisa berkunjung ke Museum Lampung nih. Alamatnya ada di Jalan ZA Pagar Alam nomor 64 Gedung Menang Tribuners, Raja Basa, dekat dengan Universitas Lampung. Tribuners tidak jauh nih Tribuners. Dari terminal Raja Basa juga tidak jauh Tribuners. 700 meter saja. Jalan kaki bisa. Dan untuk parkiran di depan tuh luas sekali, bisa untuk beberapa mobil bis muat ya di sana. Di belakang bisa. Jadi Tribuners bisa bawa rombongan ke Museum Lampung ini ya Tribuners. Oke. Jadi Tribuners untuk yang di Instagram, untuk informasi selanjutnya bisa cek di YouTube Tribun Lampung News Video ya. Sedangkan bila masuk melalui pintu masuk di sisi kanan akan disambut dengan koleksi seputar sejarah klasik Hindu-Buddha, sejarah Islam, filologika, sejarah kolonial, kramalogika, numismatika, dan heraldika, dan jalur perdagangan dunia. Terdapat nekara dan juga bejana perunggu yang sangat langka dan menjadi koleksi masterpiece di Museum Lampung ini. Bejana perunggu biasa digunakan sebagai wadah penyimpanan air suci dalam ritual keagamaan. Kemudian yang menarik di ruangan selanjutnya adalah koleksi naskah kuno yang ditulis di atas lembaran kayu terlipat sebelum diadakannya kertas. Selain itu bisa diperhatikan dengan seksama, juga ada terdapat koleksi mata uang daerah Lampung loh. Mungkin banyak orang yang belum tahu kalau Lampung ternyata punya mata uangnya sendiri. Dikarenakan menurut sejarah, sistem pemerintahan antar daerah sempat terputus. Nah Tribuners, kita sudah ada di lantai 2 nih Tribuners. Untuk di lantai 2 kita akan lihat benda-benda yang lebih cenderung ke benda-benda etnik ya, etnis ya. Untuk etnisnya masyarakat Lampung, di sini ada cukup banyak ya. Kalau saya lihat di sini ada seperti dekorasi pernak-pernik pernikahan, terus ada juga beberapa perlengkapan gitu Tribuners. Dan di sini tepat di depan saya ini ada kapal dan juga perlengkapan apa ini Pak? Yang di atas kapal ini Pak? Iya, perahunya. Ya ini apa ini Pak ya? Jadi ya, secara umum ya di lantai 2 ini
kita memamerkan terkait kebudayaan etnis masyarakat Lampung. Adat ya. Adat Lampung itu ada dua, Saibatin dan Pepadun. Pepadun. Nah, pas kita berdiri ini adalah kebudayaan yang terkait dengan masyarakat Saibatin. Saibatin. Pesisir. Nah, kalau pesisir nuansanya lebih ke laut. Oh, benar. Laut. Jadi Ini untuk kita ikon lautnya memamerkan, aja ya. Ada perahunya. Perahunya. Oh, benar. Ada kapalnya gitu. Nah, tata pameran di sini itu story lainnya itu terkait dengan daur hidup masyarakat. Daur hidup masyarakat. Mulai dari kelahiran sampai dengan nanti kematian. Gitu. Oh, benar. Jadi mulai kelahiran dari sampai sini kematian. ya. Nah, di sini koleksi-koleksi apa saja yang digunakan pada saat kelahiran. Karena museum ini selalu terkait dengan koleksi. Nah, koleksi itu ininya, dari koleksi baru bisa bercerita. Nah, ini dari kelahiran masyarakat di pesisir ya hampir sama ini ya. Dia menggunakan beberapa jenis kain ya, kain yang digunakan, kemudian ada apa namanya, mangkok tanah itu berisi kembang-kembangan. Nah, ini untuk hari-harinya. Untuk hari-harinya. Hari-harinya itu dimasukkan ke dalam apa namanya, mangkok dari tanah ya. Oh, ini sering banget ya. Ya, itu hampir sampai sekarang pun menggunakan sampai sekarang pun masih ada beberapa yang masih dikasih kembang, dikasih pulpen, buku, dikasih supaya benda-benda. Maksudnya dia berjiwa baik, nanti pinter belajarnya dan sebagainya, sesuatu hal-hal yang baik yang kita inginkan nanti di situ. Nanti biasanya dia ini ada 3. Bisa kalau perempuan itu ditanam di sebelah kiri dari pintu masuk. Benar. Kalau laki di sebelah kanan. Sebelah kanan. Atau dianyutkan ke sungai atau ke sungai, gitu. Supaya dia berwawasan luas. Wah. Nah, gitu tujuannya ya, filosofis. Dan terus setelah ini dia ini ada apa ini, Pak? Anak-anak ya, dari kelahiran anak-anak. Si anak-anak. Nah, anak-anak ini sudah pengaruh Islam, ya pengaruh Islam. Dia disunat. Nah, disunat itu kan ritualnya. Tetapi dalam ritual itu tetap menggunakan koleksi-koleksi mereka seperti kain kapal. Itu kan kain kapal itu ada di pesisir. Nah, pesisir dia selalu itu kain kapal itu karena apa namanya, hiasannya itu kapal. Nah, ada dia yang namanya kain nampan, kemudian lepai. Nah, itu hiasannya nampan. Ini kemana-mana kalau di pesisir itu, karena dalam ekspresi seninya itu mengambil apa yang mereka lihat di sekitarnya. Kapal yang mereka dituangkan ke dalam seni tekstil. Oh, benar. Kalau ini sudah masuk remaja, jadi ada asah gigi. Nah, asah gigi kalau di Lampung dulu dikenal dengan bu sepi. Nah, jadi giginya ini menariknya, kalau dia sudah di bu sepi, kalau gadis, nah dia sudah bisa masuk apa namanya, komunitas bujang gadis itu. Acara-acara bujang gadis. Sudah dikatakan dia sudah boleh. Remaja ya. Tidak boleh. Biasanya ditandai dengan haid pertama kali untuk gadis. Kalau untuk laki-laki itu perubahan suara pada pita suaranya. Nah, itu nanti setelah ada upacara ini dia sudah boleh masuk ke acara-acara bujang gadis. Oke. Nah, setelah itu dia menginjak kepada masa pernikahan. Ini dia masa untuk pernikahan. Dekorasinya. Kalau Pernak-pernik di Saibatin struktur sosial itu pasti ada. Ya ada ya, tingkatan-tingkatannya. Bisa dilihat dari jumlah kasur yang digunakan. Semakin tinggi, semakin banyak lapisan kasurnya, berarti status sosialnya semakin tinggi. Semakin tinggi juga. Ya, gitu. Di sini ya. Jadi nuansa merah, gemerlapan itu terlihat pada nuansa-nuansa adat
Saibatin. Saibatin Ya, merah. Saibatin. Merah. Ya. Karena merah meriah kayak gitu. Karena masyarakat Saibatin pesisir itu lebih mudah mendapatkan pengaruh budaya luar. Karena dia langsung berhadapan dengan pendatang yang lewat laut ya. Lewat laut Ya. yang transit ya. Ya, dia bergesekan langsung. Jadi lebih mudah dia. Tetapi sistem status sosial masyarakat stratigrafinya itu dia berdasarkan keturunan. Keturunan. Kalau dia anak dari Batin ya turunannya Batin gitu. Beda dengan di Pepadun. Di Pepadun Nanti siapa yang mampu melakukan ritual kenaikan gelar itu, yang mampu membiayai itu dia bisa gitu. Nah, kalau ini berdasarkan turunan, garis Turunan turunan. aja, ya. Kalau di sana berdasarkan kemampuan. kemampuan. Oke. Ini status setelah bermasyarakat, dia harus hidup menjalani kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan adat yang Adatnya. ada di masyarakat adat. Ya. Kembali ke perkawinan tadi kan di ada yang disebut dengan perkawinan adat, perkawinan agama gitu. Jadi di Lampung itu ada perkawinan adat, perkawinan agama. Kalau dia perkawinan agama, dia hanya melalui ijab kabul. Ijab kabul saja. Ya, Tapi kalau dia pernikahan perkawinan adat, dia harus ada beberapa menjalani, prosesi ya. Sesi ritual itu harus Ritual ya. dilalui. Gitu. Nah, masuk kematian gitu. Oke, Kematian jadi seperti ini. Jadi jenis kain yang digunakan, kita kan koleksinya ini. Kalau cerita tentang kematian ya hampir sama lah ini. Tetapi perlengkapan apa yang digunakan? Oh, ini untuk perlengkapan apa nih Pak? Kalau Kemenyan. ini pedupan. Oh, pedupan. Jadi ya ada api yang diasapkan. Asapkan. Jadi masih percayaan dulu itu ada konsep air ya, itu air untuk airnya nanti api ya, api dan kemudian ada kembang-kembang. Nah, ini nanti ada kembang-kembangnya. Ini terkait dengan kembang itu adalah hasil dari bumi itu sendiri. Gitu. Oke. Sumber kehidupan. Ada 3 Sumber unsur itu. kehidupan nih. Dan ini udah masuk ke Ya, ini masih di Saibatin ya. Nah, ini yang menarik ya, sebuah karya adiluhung sebenarnya bagi masyarakat Lampung karena mampu menciptakan tekstil yang luar biasa yang disebut dengan kain inuh. Oh, benar. Kain inuh. Kain Jadi inuh. itu terbuat dari sutra. Ya, sutra. Dan ini digunakan oleh istri penyimbang. Jadi masing-masing penyimbang di Saibatin itu membuat sendiri-sendiri sehingga kain inuh yang kita dapatkan itu tidak ada yang sama. Jadi masing-masing penyimbang mempunyai kreasi kreatif sendiri-sendiri. Wah. Nah, gitu. Jadi Limited menarik, edition gitu. semua. Nah, ya, nggak ada yang sama gitu. Nggak ada yang sama. Tetapi mungkin motif-motifnya menyerupai. Nah, ini kenapa ada Kain seperti ini? Nah, ini karena masyarakat pesisir, jadi ada cumi-cumi. Tapi bukan lebih cumi-cumi yang beneran. lebih Ini ke- sudah dibuat kreasinya Benar. gitu. Lebih ke biota-biota lautnya ya. Lautnya gitu. Lebih hampir sama seperti tapis, tapi ini nggak ada Tetapi ada juga yang sering menyebutnya tapis inuh. tapis inuh. Oh. Tapis inuh, ya. Nah, beda kalau di Pepadun cukup kaya dengan tapisnya, macam dia lebih banyak versinya itu. Tapi untuk tapis ini, inuh ini cukup jarang dipasarkan secara bebas ya. Karena produksinya sudah terputus. Produksinya terputus ya. Tidak Tidak berkelanjutan. ada generasi penerus yang Tidak bisa ada. membuat ya Pak. Ya. Dan saya lihat juga kalau dia punya anak lebih dari satu, malah ini diturunkan dibagi. Dibagi. Gitu. Dipotong. Dipotong. Dari segi fungsi penggunaan nggak ada, tetapi untuk identitas. Untuk identitas malah. aja. Wah. Ini tapis. Kain kapal. Oh, kapal. Masih Oh, iya, pesisir, kapal ya. ini. Ya, ada kain nampan, terus ada pelepainya. Jadi lebih ke seperti kain bordir gitu ya Pak ya? Tidak bordir.
Dia tangan semua. Tangan semua. Dia sekali, kan ada yang ini sekali buat, pakan dan lungsinya itu sudah membentuk ragam hiasnya. Nah, sekaligus selesai jadi ininya. Kalau tapis kan beda, kain dasar dulu. Benar. Nah, baru ditapis. Nah, gitu. Kalau ini langsung gitu, pakan lungsi itu. Ini lebih penuh gitu Tribuners untuk. Jadi makanya ini agak susah ini. Susah juga itu ya untuk dicari. Nah, ini untuk alat tenunnya ya, Pak ya? Alat tenunnya, ini yang alat tenun yang paling sederhana, yang disebut dengan alat tenun gendong ya, atau gedong. Nah, jadi digunakan khusus untuk membuat yang sederhana. Tapi kan kemudian berkembang yang lebih besar yang disebut dengan ATMB, alat tenun bukan mesin, tapi agak luas. Gitu. Oke. Nah, ini sudah memasuki kita ke wilayah adat Pepadun. Pepadun. Kalau di Pepadun jenis tapisnya itu bermacam-macam. Kalau nggak salah saya pernah ini 32 jenis tapis. Tapi menariknya kalau di Pepadun ini terkait dengan tapis itu sangat ketat kalau di adat. Ketat. Jadi penggunaan tapis itu tidak boleh sembarangan kalau dalam adat ya. Nah, kalau mempelai wanita itu harus menggunakan tapis apa gitu. Nah, umpamanya kayak yang di apa namanya di tulang bawang adatnya dia menggunakan tapis Dewa Sano. Ya, itu pasti itu. Nah, kemudian kalau di tempat lain ada yang menggunakan jung sarat. Nah, ini kita kebalik dari kematian. Dari kematian ya. Sama ya, sama. Tetapi sistem tadi, nah ini kan yang terkait dengan cagak Pepadun, rumah adatnya ya. Ketika ada suatu acara apa begawi, ya, begawi. Ini kita buat miniaturnya, ya. Ini rumah adatnya. Kemudian di depan rumah adat ini ada yang disebut dengan lawang kori, ya, lawang kuri, pintu masuk ini lawang kuri. Nah, itu identitas daripada ketika dipasang lawang kori itu ada suatu acara adat. Di atas lawang kuri itu ada burung garuda, gitu, untuk menjaga kebesaran, keagungan daripada acara tersebut. Nah, ini ya. Ini untuk ini apa? Untuk apa? Ya ini ancak saji, kebetulan ini tempat apa namanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ya. Di sini membuat suatu perjanjian di atas kepala kerbau, jadi kakinya menginjak kepala kerbau. Bunjuk ini namanya. Nah, di sini dia dilakukan istilahnya mandi diwe. Mandi diwe. Kalau dulu mandi diwe itu mandi ke sungai. Iya. Di sini melakukan pembersihan dan seterusnya ritual sampai selesai. Itu. Oke, jadi ada beberapa. Ya, ini apa jaring-jaring juga ya? Sajinya ini pernah lihat apa namanya kalau acara 17-an itu apa namanya? Pucang, pancak pinang. Pancak pinang, nah, modelnya hampir sama, ya bentuknya, tetapi ini penuh dengan apa namanya peralatan-peralatan rumah tangga. Ya, biasanya sih kalau sudah selesai acara ini diperebutkan isinya itu oleh bujang gadis yang ada di lingkungan masyarakat itu. Gitu. Jadi ada acara-acara mereka lah. Mungkin sekali ya. Hampir sama. Hampir sama ya kurang lebih ya. Ya. Ini ada beberapa keterangan. Ini alat musik kulintang ya, alat musik kulintang yang digunakan untuk mengiringi acara-acara ritual, acara adat masyarakat Lampung Pepadun. Ya. Ada kulintangnya, ada gong kecil, ada gong besar. Ada gongnya, benar-benar. Nah, terus pakaian ciri khasnya itu putih ya. Putih ya.
Kenapa putih Pak ini? Putih dia lebih kelihatan sederhana, menampilkan kesuciannya gitu. Itu berbeda-beda. Kalau di sana merah itu lebih meriah, ya, karena dipengaruhi oleh budaya luar ya. Jadi meriah. Tetapi di bagian-bagian sub lain juga kelihatan juga meriah. Kenapa meriah? Itu adat Lampung itu zaman keemasannya itu kan di tahun 1925 sampai 1937 itu zaman keemasan dari puncak kejayaan adat Lampung. Saya dari senior saya itu bercerita dulu pernah, kenapa? Karena pada saat itu lada itu lagi mahal-mahalnya. Benar. Lada itu lagi mahal-mahalnya. Jadi sesuatu yang mahal itu menghasilkan uang yang banyak. Dengan uang yang banyak bisa membeli apa saja yang apa bisa. saja, benar. Makanya sampai tapis itu pun ini dengan benang emas. Gitu. Wah. Semuanya. Memang benar-benar sampai ada lagunya Tanah Lado ya, Tanah Lado. Oke. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Made. Ini cukup berguna sekali, terutama untuk Tribuners sekalian. Tribuners apabila ingin menuju ke sini, ini banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Tribuners banyak sekali koleksi yang ada di sini. Atau di sini juga bisa berfoto-foto juga bisa ya Pak ya? Untuk lantai 2 itu tidak menggunakan blitz. Tidak menggunakan blitz. Tidak menggunakan blitz dalam arti blitz yang ini ya, memantulkan karena seperdetik dari kekuatan cahaya itu bisa merusak serat kain gitu. Kalau lampu ini nggak masalah. Kalau lampu kan hampir sama ininya. Kalau blitz itu bisa. Oh, seperti itu ya Tribuners. Menggunakan kodak ini. Kodak khusus itu biasanya. Kamera khusus Tribuners. Oke, jadi untuk foto boleh tapi tidak boleh, disarankan tidak menggunakan flash ya Tribuners ya. Untuk di lantai 2. Untuk di lantai 2. Untuk di lantai 1 berarti boleh ya Pak ya? Ya, masih. Masih boleh. Oke, jadi Tribuners sekian ya Tribuners jalan-jalan di Museum Lampungnya. Tribuners bisa menuju ke sini. Jam operasionalnya mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu sampai Minggu. Mulai dari Selasa sampai Minggu nih Tribuners. Jadi Senin tutup untuk bersih-bersih. Ya, untuk bersih-bersih ya. Dan tanggal merah libur nasional. Tanggal merahnya libur nasional. Nah, Tribuners untuk jam operasionalnya itu mulai dari pukul berapa nih Pak bukanya? Jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi jam 14. Sampai jam 14. Kecuali hari Jumat. Sampai jam 11 saja. Sampai jam 11 saja. Karena ada sholat Jumat ya. Iya, baik Tribuners. Jadi sampai jumpa di Tribun Lampung selanjutnya. Sementara ruangan di lantai 2, Tribuners bisa melihat ruangan khusus seni budaya. Tribuners bisa melihat 2 tangga masuk yang menandakan tata pameran dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian kiri adalah tata pameran upacara daur hidup masyarakat Lampung dari etnis Pepadun. Sedangkan pada bagian kanan merupakan upacara daur hidup masyarakat Lampung dari etnis Saibatin. Pengunjung bisa menyaksikan secara lengkap tentang adat istiadat orang Lampung mulai dari kelahiran hingga kematian. Hampir seluruh koleksinya menarik. Namun, nampak ada satu jenis nih kain tapis yang masih asing dilihat, yakni kain tapis Inuh. Kain tapis Inuh ini sangat jarang atau bahkan tidak ada di pasaran. Sebab menurut Made, generasi pengrajin pembuat tapis Inuh sudah terputus. Orang yang masih memiliki kain tapis ini biasanya adalah kalangan kerabat. Kain tapis Inuh ini merupakan salah satu jenis tapis yang berkembang di tengah masyarakat beradat Saibatin, umumnya tinggal di pesisir Lampung. Inuh dibuat dengan bahan benang sutra yang pewarnaannya menggunakan teknik celup tradisional.
Pembuatan inu dilakukan dengan teknik tenun ikat, yaitu kain yang diproses pembentukan motifnya dilakukan melalui pengikatan benang-benang. Ciri khas kain inu ini terlihat dari motifnya yang bernuansa laut. Nah, menarik kan? Oh ya, sebagai tambahan informasi, Museum Lampung juga meletakkan pameran temporer loh. Pameran temporer ini merupakan pameran musiman yang akan berganti-ganti tema sesuai dengan tren yang ada. Pameran temporer juga menjadi satu di antara program kerja publik Museum Lampung. Tidak hanya itu, Museum Lampung juga terbuka bagi siapa saja yang ingin menghibahkan benda budaya miliknya untuk dipajang di dalamnya. Sehingga benda tersebut bisa senantiasa terawat dan bermanfaat bagi kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Para penghibah diketahui akan mendapat sertifikasi sebagai tanda bukti hibah. Nah, menarik kan? Dan satu lagi, Museum Lampung juga memiliki ruang bioskop apabila rombongan hendak menikmati paket nonton terkait sejarah Lampung. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Museum Lampung.